Oke, halo Gus. Gimana Gus kabarnya Gus? Baik, Mo. Kamu kayaknya tegang banget mewakili Bola Wali hari ini. Kok merasa berat ya? Ini, oke Gus, mungkin boleh cerita dulu kalau tentang Bola Wali dan tentang Agus sendiri di posisinya di Bola Wali itu apa? Wah, kalau itu boleh langsung masuk, itu materinya soalnya. Iya boleh. boleh silakan langsung. Langsung aja ya. Makasih Mas Sawitri, makasih teman-teman dari Gurat dan teman-teman yang hadir gitu atas kesempatan ini. Ini saya penuh dengan ya grogi lah ya di sini, senior saya semua nih di sini. Mudah-mudahan saya berusaha tetap berusaha untuk memetakan percakapan hari ini, akan tetapi kalau misalnya nanti juga agak amburadul gitu percakapannya, mohon dimaklumi ya teman-teman ya gitu. Karena kemarin sempat dihubungi sama Beli Dewas kan ngomongin manajemen teater gitu. Jadi walaupun misalnya kerja-kerja kami di Mula Wali memang kerja yang juga salah satunya fokus ke manajemen teater gitu, bukan hanya teater ya, manajemen teater dan seni pertunjukan, merangkum itu dalam satu percakapan itu masih tetap menjadi PR-ku sampai saat ini, gimana ya membincangkan itu gitu. Dan kemudian di dalam konteks manajemen ini gimana ya posisi Bali, ya lumayan menjadi pikiranku gitu sepanjang beberapa hari ini, karena meletakkan Bali di dalam kerja-kerja seni kontemporer itu kadang-kadang juga dia diletakkan sebagai sesuatu yang biner, yang juga kita akan terjerumus pada hal-hal yang lainnya gitu. Tapi itu nanti barangkali. Sebelumnya perkenalkan, saya Agus Wiratama sekali lagi teman-teman gitu. Di Mula Wali justru aku sebenarnya sebagai manajer program, akan tetapi karena kemiskinan teater itu sendiri gitu, jadi memang kerja kami itu jadi kerja yang cair ya. Kadang kadang aku mengambil posisi sebagai dramaturg di dalam karya-karya Mula Wali, kadang juga menjadi produser gitu. Akan tetapi kami selama ini ingin mencoba juga membahasakan praktik-praktik kami masing-masing di Mula Wali itu seperti apa gitu. Dan hingga saat ini aku punya sejarah yang cukup panjang juga gitu di keaktoran. Ya, sejarah yang panjang itu kemudian mengingatkanku bahwa aku cukup tidak berbakat di aktor gitu, kemudian geser banting setir, mencoba ruang-ruang yang dekat dengan ruang kepenulisan gitu. Dan rupanya kerja-kerja dramaturg itu cukup dekat dengan kerja kepenulisan di samping kerja keproduseran gitu. Nah, Mula Wali kan itu sebenarnya udah berdiri sejak tahun 2019 teman-teman gitu. Jadi Mula Wali sendiri diinisiasi oleh Suma, sebenarnya dulu diniatkan sebagai satu lembaga riset yang lembaga riset yang kemudian produk dari riset itu sendiri dijadikan sebagai bahan untuk menciptakan pertunjukan. Akan tetapi pada tahun 2012 justru menjadi lebih intens gitu. Suma dan kemudian beberapa teman kami ya, aku termasuk Degita, Jeko, Mani, dan juga Desi gitu, kemudian mulai mempercakapkan posisi Mula Wali gitu, dan merumuskan visinya seperti apa sih, hal apa yang ingin kita capai kemudian. Dan terumuskanlah sampai saat ini Mula Wali itu merupakan lembaga riset dan produksi seni pertunjukan gitu, yang juga meletakkan manajemen gitu sebagai satu yang tebal di dalam praktik-praktik kami selama ini. Makanya ya banyak pantulan-pantulan gitu ya dari praktik kami selama ini yang kemudian menciptakan nggak hanya praktik kami, tetapi situasi kesenian spesifik, kesenian kontemporer di Bali gitu. Dan mungkin sebelum lebih panjang, aku juga mau mohon maaf juga sama teman-teman karena aku tidak menemukan juga term yang tepat untuk mengatakan
untuk mengatakan kontemporer, tradisi, modern gitu. Karena itu kan cara berpikir yang sangat biner gitu ya, cara berpikir yang juga di sisi lain menjadi sekat yang tebal dan justru menciptakan distorsi atas kompleksitas kebudayaan ini gitu. Makanya mohon maaf dulu gitu, tapi sementara aku akan menggunakan istilah itu terlebih dahulu gitu. Nah, Mulawali sendiri sebenarnya dengan melihat ekosistem di Bali, teman-teman, kita bisa melihat ya, misalnya situasi, halo Pak, selamat datang. Kita bisa melihat misalnya situasi kesenian di Bali, teman-teman. Mohon di-cut juga, ini kayaknya nanti mohon di-cut juga ya, mengerikan juga dibicarakan. Sensor ya. Kalau aku bisa membayangkan, seni rupa kan memiliki sejarah yang panjang sekali ya gitu. Dari misalnya, aku pendek banget pengetahuanku mengenai seni rupa, tetapi dari yang ku tahu misalnya teman-teman di Gurat meriset mengenai deblok, kemudian aku sempat juga mengetahui sedikit mengenai lempat gitu. Jadi ada proses perkembangan kesenian spesifik di dalam di seni rupa ini yang begitu panjang sejarahnya gitu. Sementara di seni pertunjukan bahkan sampai hari ini gitu, Bali sekali lagi belum siap dengan pertunjukan kontemporer karena logika yang dipakai di Bali itu justru logika kalau lagi-lagi aku menggunakan istilah tradisi dan modern gitu. Bali itu menggunakan cara berpikir tradisi sementara ingin mengadakan misalnya kayak di Pasifik itu tuh salah satu cerminan Bali gitu ya. Cerminan Bali yang di depan, pintu depan, tetapi sebenarnya benar-benar nggak siap dengan kesenian modern. Bagaimana bisa kesenian pertunjukan pertunjukan teater modern gitu atau tari modern yang mengizinkan waktu untuk gladi itu cuma 3 jam sebelum pentas. Itu tuh, dan itu menyedihkan sekali gitu. Karena kalau kita melihat fasilitas yang ada, yang kita miliki di Bali, fasilitasnya itu fasilitas yang sangat kompleks, bahkan daerah lain nggak memiliki fasilitas lengkap kita. Akan tetapi ternyata fasilitas setelah kita lacak gitu, fasilitas itu kan bukan hanya material gitu, bukan hanya fisik, tetapi fasilitas itu juga fasilitas yang berbentuk kognitif gitu. Dan ternyata fasilitas yang kedua ini kita belum memilikinya, cara berpikir yang kontemporer ini gitu. Justru yang kita anggap kontemporer gitu, maksudnya kita anggap itu gini ya, maksudku yang dari cerminan yang ada dari materialitasnya gitu, misalnya ya gedung itu kan gitu yang menunjukkan bagaimana paradigma berpikirnya gitu. Gedung udah jadi gitu, tapi kemudian manajemen nggak ada dan kesenian modern, seni pertunjukan gitu yang modern nggak bisa diperlakukan dengan cara seperti itu benar-benar menunjukkan ketidaksiapan. Kemudian mengundang dari luar siapa, teater garasi, kemarin itu bukan teater garasi performance institute gitu, itu beda. Garasi performance institute datang, latihan H-1 aja nggak bisa, H-1 itu udah mepet banget untuk latihan, tapi ternyata nggak bisa gitu kan. Dan itu di sisi lain kan menjadi pintu gerbang utama atas pertunjukan Bali ya. Dan kayak gitu bentukannya gitu. Bentukannya itu seperti itu, compang-campingnya gitu. Gimana caranya ngomong juga agak sulit gitu. Dan ya memang mungkin juga kita nggak perlu kegeeran karena balai budaya di seluruh Indonesia rasa-rasanya juga seperti itu ya situasinya gitu. Cuman dengan label kontemporer ini jadi agak sulit kita menavigasinya, kecuali kita menggunakan jurus yang konvensional lagi. Ya itu punya pemerintah gitu, konvensional. Kami kemudian melihat seni pertunjukan Bali yang situasinya seperti ini gitu ya, kompleksitasnya yang kompleksitas yang rumit ini, ekosistem Bali yang di seni pertunjukan nggak tumbuh ini, justru kami mencoba membuat satu platform pertemuan, satu ruang diskusi gitu yang kami namai Bali Performing Art Meeting gitu. Bali Performing Art Meeting ini adalah satu festival pertunjukan yang
kami upayakan selalu kecil, nggak besar gitu, nggak gigantik lah gitu sebagai sebuah festival. Tapi dia merupakan satu peristiwa pertemuan gitu yang memang diletakkan cukup intim gitu. Nah, ini justru berkebalikan, modal nggak ada, kemudian lampu juga seadanya dan lain sebagainya. Hal apa yang kemudian yang bisa ditawarkan gitu? Sebenarnya festival-festival seni pertunjukan yang seperti ini kan hal yang berharga itu adalah bagaimana seniman bisa berdialog dengan tim dari festival itu sendiri gitu. Kalau nggak bisa berdialog ya mau gimana kita mau mengadakan ini? Toh mereka datang dari luar, kemudian menginstal karyanya di Bali. Nah, yang kami lakukan di BIPAT memang lampunya sederhana, hal-hal yang fasilitasnya sederhana, tapi kemudian yang menjadi hal lain yang kita tawarkan itu adalah situasi yang seperti ini silahkan digunakan mau seperti apapun gitu, timlah yang kemudian akan berusaha gitu. Nah, tapi kalau kita berbicara manajemen, barangkali aku bisa membicarakan BIPAT ini lebih gini ya. Jadi pintu masuknya itu melalui BIPAT aja gitu. Karena hal yang lain yang mesti ditimbang adalah ternyata kita juga pengen membuat festival yang lebih kontemporer gitu, lebih kontemporeran lah gitu. Tapi ternyata ekosistem timnya sendiri itu ekosistem yang belum jadi juga di Bali gitu. Dalam artian ternyata tim produksi yang udah matang banget ternyata nggak ada gitu. Nggak ada dalam artian ternyata di yang sepantaran dengan kita gitu, dengan kami lah di Mulawali itu ternyata nggak ada gitu manajer produksi yang profesional gitu, atau justru stage manager yang profesional ternyata nggak ada. Apakah di Bali sendiri nggak ada? Ada gitu, ada di Bali dan banyak malahan, tapi ya mereka masuknya kemana? Bali itu udah mapan banget dengan industrinya gitu. Jadi kecenderungan ketika kita meng-hire yang seperti itu, posisi kemiskinan ya jelek juga ya dibilang kemiskinan, tapi bahasa yang tepat apa ya kemudian situasi ekonomi yang rendah ini gitu mengisyaratkan kita untuk menciptakan ruang-ruang tumbuh. BIPAT itu kemudian menjadi satu ruang tumbuh yang justru membuka hal yang lain gitu, bahwa di kesenian itu, seni pertunjukan, pengetahuan itu bukan hanya mengenai estetika panggung, bukan hanya estetika pertunjukan itu sendiri gitu. Oke lah gitu, pertunjukan atau teater modern itu dia memiliki kompleksitas, lighting juga adalah teks, penonton adalah teks, posisi penonton juga teks, kemudian background juga teks dan lain sebagainya, segalanya itu adalah teks gitu. Tapi ternyata di luar kompleksitas itu ada sesuatu yang lebih kompleks lagi gitu, yaitu peristiwa keseluruhan dari acara. Nah, BIPAT itu kami bayangkan menjadi satu ruang tumbuh gitu. Sulitnya minta ampun gitu, dalam artian bertemu dengan orang yang percaya dengan visi misi kami, kemudian mempertemukan orang-orang yang mau datang gitu, dan justru apresiasi itu justru datang dari teman-teman dari luar gitu, yang kemudian datang ke Bali memberi supportnya itu dalam artian mereka datang ke sini kita tanggung penginapan dan lain sebagainya, nggak usah dibayar profesional, semacam kerja-kerja kita tim-tim kecil semacam ini gitu. Jadi selain sebagai ruang tumbuh, justru BIPAT itu mengingatkan kami bahwa kerja pertunjukan itu tidak bisa lepas dari kerja jejaring gitu. Manajemen jejaring. BIPAT itu terdiri sebenarnya bukan hanya Mulawali, tapi dia ada konsorsium di dalamnya yang mendorong kerja-kerja dari beberapa komunitas di luar Mulawali. Ada Agumi yang justru fokusnya mereka itu kepada tarot dan kesehatan mental, ada teman-teman dari satu frekuensi yang fokusnya ke film, ada juga teman-teman sekali pentas yang fokusnya ke muspus. Jadi kerja-kerja kolaborasi yang seperti ini kami harapkan itu turut mendorong cara berpikir yang lebih inklusif gitu. Karena Bali kan punya kompleksitas yang lain ya, selain seni pertunjukan, dia sebagai gumi yang wayah gitu sebenarnya menyusup gitu ke dalam pori-pori kita. Kalau di dedah juga darah kita, darah patriarkis itu loh. Jadi justru
kehadiran teman-teman perempuan itu justru mengingatkan kita posisi kita sedang berada di mana sih sekarang gitu. Oh ternyata diam-diam aku sedang membela patriarkisme gitu, diam-diam aku sedang membela kolonialitas gitu, diam-diam sedang membela hal-hal yang lain gitu. Makanya di dalam kerja-kerja kami di Mulawali ataupun di BIPAT kerap kali mendorong kolaborasi dengan seniman-seniman perempuan atau juga seniman-seniman queer gitu. Di BIPAT pertama teman-teman trans Iswara ya itu justru tampil gitu. Dalam hal ini aku akui Bali itu punya privilege yang seperti itu. Nggak ada ketegangan pertunjukan kalau misalnya mempertunjukkan teman-teman trans atau teman-teman queer yang tampil di panggung itu nggak ada persoalan etika agama yang mencampur aduki gitu. Kalau misalnya teman-teman di luar itu khawatir gitu. Misalnya di beberapa daerah lah di luar itu khawatir menampilkan hal-hal yang seperti ini. Cecek pas pentas itu digerebek sama tiba-tiba datang kan khawatir banget ya. Nah itu privilege kita kalau di Bali itu nggak ada isu yang semacam itu, tapi persoalan kita adalah persoalan yang lain gitu, yang juga menyusup diam-diam di kepala kami. Sebenarnya yang gini-gini kan muncul ketika justru kami mulai jalan pelan-pelan ya gitu. Rasa-rasanya dominasi atas ya laki-laki itu jelas ya, dominasi atas laki-laki dalam kerja kesenian itu jelas gitu. Dan yang kedua itu juga dominasi atas hierarki gini. Cara berpikir kesulitan yang lain ya dalam manajemen itu. Cara berpikir teman-teman di Bali gitu tidak mau berpikir bahwa bahwa pembagian tugas, bahwa misalnya itu tidak bisa ditatap sebagai tim, itu tidak ditatap sebagai pembagian tugas gitu. Tapi diam-diam menyelinap, pembagian tugas itu dianggap sebagai hierarki gitu. Bahwa kamu lebih tinggi dari aku lebih rendah darimu gitu. Tidak ditatap sebagai pembagian tugas. Mungkin ini juga endapan struktur sosial masyarakat di Bali sendiri gitu. Yang sebenarnya mengkerak banget di dalam kepala kita. Ditoreh mungkin keluar di darah kita kayak gitu juga gitu. Ada bentangan permasalahan yang seperti itu yang cukup sulit dinavigasi, tapi memang perlahan-lahan memang mesti dipecah. Karena di sisi yang lain, seolah-olah kita sudah berinteraksi dengan kesenian yang modern ini, seolah-olah kita sudah berinteraksi dengan kontemporer, tapi yang terserap, alih-alih ke kontemporeran itu, yang terserap hanya bentuk gitu. Bukan, karena kalau misalnya kontemporer itu adalah bentuk, pertunjukan-pertunjukan di Bali yang kita anggap dalam tanda kutip tradisional, teori kontemporer itu masuk semua ke sana gitu. Gambuh itu kurang kontemporer apa? Oke lah, Sangyang gitu misalnya, kurang dahsyat apa gitu. Tetapi ketika dia berhenti menjadi sebuah mitos, ya nggak gimana ya mengatakan kontemporer ya gitu. Justru ruang-ruang kontemporer itu meletakkan sejajar pertunjukan-pertunjukan yang kita label tradisional itu sebagai satu produk pemikiran, sebagai satu produk pengetahuan gitu. Dan ini adalah persoalan yang lain gitu ya dari Bali gitu. Karena kecenderungan cara berpikir kita yang hierarkis juga mendorong sebenarnya cara berpikir yang mitologis gitu. Nah, Moloketo dan lain sebagainya. Nah, kok ngomong permasalahan terus ya gitu ya. Jadinya ya masalah terus. Ini permasalahan yang terakhir aku harap. Masalah yang terakhir itu adalah ini juga refleksi atas yang isu yang dilemparkan sama Beli Dewas gitu. Aku nggak tahu kemudian penyikapan di seni rupa barangkali itu sudah menjadi lebih cair percakapan atas kebalian itu, tetapi di seni pertunjukan yang aku lihat misalnya sepanjang ini justru mengambil sisi-sisi tertentu dari Bali, kemudian bukan meletakkan malahan menempel dalam pertunjukan yang dilabeli kontemporer itu. Alih-alih meletakkan Bali sebagai sebuah pengetahuan, sebagai sebuah diskursus, justru teater modern gitu, teater yang katanya kontemporer itu justru mengobjektifikasi Bali, sehingga apa bedanya dengan bule yang datang ke sini gitu, yang meletakkan kita itu sangat eksotik gitu. Nah jadi
pertunjukan ini sebenarnya sedang banyak memproduksi situasi yang apa namanya, yang itu tadi, yang objektifikasi, yang meletakkan Bali sebagai barang-barang eksotik, justru seperti itu yang muncul. Coba deh kita ke festival lagi di-cut ya, kan? Coba. Jangan di-cut, jangan di-cut. Tolong nanti direview ya Pak Dewa ya. Soalnya di Bulat nggak punya ini lembaga Mula Wali gak dapat donor lagi nanti. Iya ada lembaga advokasi hukum. Oh, nah itu. Oke. Kebebasan ekspresi lah ya. Tapi nggak punya lembaga sensor itu. Tapi punya lembaga. Jadi coba deh datang ke festival. Seberapa banyak pertunjukan di sana yang mempercakapkan pengetahuan dalam pertunjukan tradisional itu sebagai material yang bisa dipercakapkan dengan situasi sosial politik kita hari ini sehingga menjadi produk pertunjukan, atau justru meletakkannya dalam diskursus tertentu gitu. Alih-alih meletakkan itu, ini justru lebih banyak tempelan. Ketika menempel ini, pertunjukan ini sedang membela siapa sih sebenarnya? Pertanyaannya kan jadi seperti itu. Siapa sih yang dibela? Apakah dirinya sendiri atau benar-benar dia ingin bicara pada publik yang lebih luas dan melempar isu-isu tertentu yang ingin dipercakapkan sebenarnya gitu. Kayaknya itu kan aku nggak bisa menyimpulkan, tapi mencurigai iya gitu. Sebenarnya pertunjukan ini tidak membela siapa-siapa sebenarnya. Nah, itu satu. Yang kedua justru kami dulu malahan ketika di teater kalangan itu anak-anak ini belum bisa realis kok udah lompat ke tubuh sih, kok udah lompat ke apa sih gitu. Seolah-olah jalur untuk menempuh sesuatu yang namanya teater oleh senior-senior gitu, itu hanya satu jalur itu aja gitu. Padahal itu kan sebuah metode, sebuah cara untuk menempuh sesuatu. Orang tua kita kalau misalnya benar-benar kita percaya bahwa pertunjukan tradisional itu juga teater, harusnya kan juga percaya mereka juga nggak menempuh jalur realisme itu, di mana realisme itu lahir dari barat gitu. Orang-orang sini misalnya realisme dalam Gambuh itu gimana sih menampilkan, apakah sama dengan realismenya Shakespeare misalnya atau siapa gitu ya, Stanislavski gitu. Ya nggak juga, nggak metode yang seperti itu yang ditempuh. Dan maaf ini jadi titer banget percakapannya gitu ya, tapi itu yang bisa barangkali aku bagikan sih teman-teman. Kayak ya memang ini kemarahan tapi tapi ternyata Bali itu dipenuhi situasi itu gitu. Dan kemarin aku sempat ke ke festival belum sudah gitu ya, ke Not Yet Performance Festival oleh Garasi Performance Institute. Itu jadi satu pukulan yang dar gitu. Kalau kita membayangkan pertunjukan kontemporer, ya ini pertunjukan kontemporer, di mana setelah pertunjukan itu selalu ada forum yang dibuat secara benar-benar serius. Itu kan kita bisa kebayang ya, navigasi pertunjukan itu kayak gimana. Oh ternyata mereka benar-benar meletakkan bahwa pertunjukan itu adalah satu akumulasi atas pengetahuan gitu. Jadi treatment terhadap pemain, treatment terhadap penari, performer atau timnya itu benar-benar serius gitu. Agar apa? Ini kan berpengaruh pada hospitality tim ya. Tim itu gimana sih memperlakukan undangannya gitu misalnya. Ini kan kayak jangan mikirin makan, jangan mikirin transportasi atau jangan mikirin yang lain-lain, fokuslah ke pertunjukanmu gitu. Sehingga pertunjukanmu bisa berdialog dengan para penonton gitu. Karena kan ketika panggung sudah sudah dipegang, kayak aku sekarang megang mic gitu, aku sedang mesti bertanggung jawab kepada teman-teman karena teman-teman sedang memperhatikanku gitu. Jangan-jangan aku ngomongin yang aneh-aneh dan justru membela sesuatu yang nggak sepatutnya kita bela gitu. Pertunjukan kan juga gitu, ketika dia diperhatikan oleh panggung, dia sedang melempar statement tertentu gitu. Dan ketika ternyata diam-diam menyelinap statement yang juga merugikan kita dalam artian eksotifikasi Bali dan semacamnya, menebalkan hierarkis tertentu, itu kan kita kayak diajak balik ya. Kita sudah sibuk membicarakan
feminisme itu gimana sih perkembangannya hari ini, kemudian kolonialitas itu gimana sih posisinya hari ini gitu. Ya memang sulit melepas itu semua, tapi paling enggak gimana ya cara menyadari situasi-situasi itu ya dalam kesenian, dalam seni pertunjukan, barangkali dalam peristiwa rupa atau semacamnya gitu. Nah, aku biar nggak terlalu panjang di sana, di kemarahan-kemarahan itu. Kembali ke Mula Wali. Oke. Kita kembali ke Mula Wali. Iya, Mula Wali dekat sekali teman-teman, boleh disinggahi juga. Dari sini cuman nggak sampai 5 menit. Ya, manajemen itu aku yakini gitu sebagai satu ruang training dan ruang bercakap dengan kenyataan dunia hari ini gitu. Aku yakin di Bali itu ada yang seperti itu gitu. Ada, pasti ada. Kita bisa melihat Devdan dengan keprofesionalannya mereka gitu. Kita bisa melihat misalnya tari-tarian di GWK atau di mana gitu. Itu profesional banget dan manajemennya berjalan dengan sangat baik malahan. Tapi kan kemudian ketika ada kita melabeli kitalah kesenian yang adiluhung itu gitu. Nah, ini mulai nih gitu. Kalau ada yang ngomong seperti itu, nah mulai nih gitu. Dalam artian kan ketika sudah mulai melabeli itu kadang-kadang kita terprosot bahwa kesenian itu adalah sesuatu yang bebas. Padahal kita lupa. Kita nggak mandi dalam 2 hari. Iya, karena kesenian bebas, maka aku nggak mandi 2 hari. Iya ampun, kita sedang merugikan orang lain loh. Duduk di sini dan membuat orang itu nggak nyaman gitu. Hal-hal yang sepele seperti itu kadang-kadang dilupakan di sini gitu. Sebelum latihan mabuk dulu gitu misalnya. Kalau di kesenian, ya ampun ya gimana caranya bikin pertunjukan gitu. Nah, meletakkan dunia kesenian kadang-kadang justru terlalu tinggi gitu. Sehingga dia sebagai suatu produk kebudayaan nggak bisa bercakap-cakap dengan masyarakatnya itu loh. Ya buat apa ternyata, apa ya kesenian yang seperti itu ya kemudian ya gitu. Kayak mungkin ada istilah menara gading gitu, tapi aku nggak mengalami zaman itu. Cuman terlalu tinggi diletakkan gitu. Ngapain membuat hierarki yang baru seperti itu, hierarki yang seperti itu terus-terusan diproduksi gitu. Harapan mampu bercakap atas kenyataan dunia hari ini sebenarnya itu yang kami coba lakukan. Dan aku yakin Mula Wali, Bipat sekalipun pasti ya gitu, pasti tergelincir juga gitu. Dalam artian meletakkan hierarki yang pada hierarki tertentu atas kesenian, kemudian cara berpikir yang patriarkis, cara berpikir yang hierarkis dominatif itu tadi, pasti itu akan muncul diam-diam gitu di dalam kerjanya kami gitu. Tapi kami selalu ingin mengecek hal-hal yang seperti itu. Apakah ini iya ya? Apakah ini cara berpikir yang seperti itu? Kami selalu ingin ngecek seperti itu dengan cara yang paling sederhana, itu melibatkan teman-teman perempuan dan teman-teman queer gitu di dalam praktik-praktik produksi kami ataupun praktik-praktik manajemen kami gitu. Makanya di dalam beberapa kegiatan kami justru meletakkan teman-teman perempuan itu sebagai misalnya pimpinan produksi atau apa gitu yang memiliki otoritas tertentu terhadap tim yang lain gitu. Nah, barangkali itu juga cara berpikir, karena sulit juga sih hari ini berpikir seperti itu ya. Sulitnya, tar dulu, cara berpikirmu itu juga masih patriarkis sih gitu. Iya gitu, barangkali iya, tapi sebagai laki-laki kan memang selalu salah ya. Laki-laki selalu salah ya. Coba kita cek bareng-bareng deh gitu. Coba kita tumbuh bareng-bareng, kemudian apa yang bisa kulakukan. Ya memang sulit, tapi sementara ini itu yang bisa dilakukan, mendorong teman-teman queer, mendorong teman-teman perempuan untuk terlibat. Tapi cara berpikirnya ternyata direktur Mula Wali itu semua gitu. Yang orang Bali, yang laki-laki, yang Hindu gitu. Patriarki semua tuh gitu. Ketiga indikator itu patriarki semua gitu. Kan udah menyelinap banget di dalam cara berpikirnya. Makanya mesti selalu dicek. Kita lanjut misalnya ke dalam kerja peristiwa sebagai orang teater dan sebagai orang pertunjukan gitu. Kami selalu ingin meletakkan sebuah festival, sebuah acara-acara kesenian itu sebagai satu peristiwa, sebagaimana peristiwa panggung gitu. Dia nggak pernah bisa lepas dari yang namanya waktu, dia nggak skip gitu ya.
dia selalu berhadapan dengan waktu, selalu berada pada waktu gitu dan semacamnya. Maka ketika menghadapi festival, ketika menghadapi peristiwa-peristiwa pertunjukan, peristiwa pertemuan seperti ini, sebenarnya ada hal-hal teknis yang kita letakkan sebagai satu dia katakanlah sebagai skrip gitu ya. Makanya skrip-skrip yang seperti ini juga menjadi satu hal yang penting diperbincangkan di dalam misalnya kami membuat BIPAT gitu atau peristiwa-peristiwa pertemuan yang lain. Rundown itu adalah salah satu skrip gitu, skrip atas peristiwa. Karena kalaupun misalnya dia ketika di dalam festival itu kan sangat rigid ya, dan dampaknya itu sangat gede sekali gitu. Ini mungkin barangkali sangat teknis, tapi alur berpikirnya seperti itu. Katakanlah misalnya acara yang jam 7 geser menjadi jam 10 gitu misalnya, ya pada akhirnya berdampak pada operasional tertentu yang kemudian itu menjadi sulit banget dinavigasi. Belum lagi ketika kemunduran itu berdampak pada penerbangan pesawat gitu. Belum lagi berdampak pada penyewaan genset dan lain sebagainya gitu. Jadi skrip di dalam konteks ini, rundown salah satunya itu menjadi satu pegangan yang utuh. Walaupun sebenarnya sebagai sebuah peristiwa, festival itu sendiri kan sebenarnya terdiri dari banyak sekali improvisasi gitu. Tapi improvisasi yang dibatasi oleh skrip-skrip ini tadi gitu. Nah, tapi kalau festival terlalu terbatas sih itu ya. H-3 kita disuruh latihan ya gimana setting lampu, gimana setting sound gitu. Ini sebenarnya kontemporer apa enggak sih gitu kan jadinya. Sulit banget. Dan kalau misalnya bicara soal itu ya, untung aja teman-teman yang kita ajak kolaborasi itu paham gitu ya, udah diberi semacam prakondisi itulah. Jadi kondisinya akan seperti ini gitu. Ya tetap aja ada perasaan nggak enak gitu kan ya. Masa pentas H-3 baru bisa gladi bersih itu sulit lah kita bayangkan. Bayangkan aja teman-teman mau, barangkali ini sama ya, teman-teman mau pameran tapi masuk gedung itu H-3 jam gitu ya. Ya gimana caranya display lukisan, gimana caranya gitu ya gitu. Pernah kok. Ya ruang-ruang kecil seperti ini kan sebenarnya jadi cara kita berdialog atas situasi formal yang sebenarnya dibekukan tapi dia nggak matang gitu. Dia beku sebelum matang, dihidangkan sebelum matang gitu. Kalau telur setengah matang mah kita bisa menikmatinya. Ini kayak masih utuh gitu, masih beras gitu rasanya. Nah, hal yang lain itu kan ada strategi-strategi tertentu, ini aku sebutin aja nggak terlalu gini ya, kayak hospitality gitu, itu menjadi salah satu menjadi concern ya gitu, kayak menciptakan kenyamanan terhadap ruang gitu, terhadap situasi ruang, kayak undangan menjadi satu cara, menjadi satu strategi, isu ini mau dipercakapkan kepada siapa sih gitu, ya kayak kasus The Voices After Cha kemarin itu jadi satu ruang satu penciptaan kami bersama di Mulawali dengan beragam perspektif, kemudian mencoba mengundang kawan-kawan gitu yang sekiranya relevan dengan percakapan ini atau kayaknya ini mesti mendengar gitu juga situasi ini gitu, karena di Ubud Food gitu kemarin menjadi provokatif gitu, tetapi di sisi lain kayak aku juga mempermasalahkan estetika dari pertunjukan itu gitu. Ya sebagai pertunjukan walaupun dia membawa isu juga tetap membawa beban estetika kan gitu. Jadi kayak punya persoalan estetika juga gitu. Ada hal-hal gitunya lah gitu. Dan gagasan atas peristiwa yang dirancang untuk apa. BIPAT itu misalnya seperti BIPAT itu dia justru menjadi ruang untuk benar-benar ruang intim yang mempertemukan antar gagasan, antar platform gitu, justru membuka ruang kayak kami harapkan distribusi pengetahuan itu terjadi di sana dalam bentuk obrolan kecil, percakapan dan sambil mabuk gitu misalnya, tapi setelah latihan lah gitu ya, setelah acara itu sambil mabuk ngobrol ya silahkan lah gitu, nggak ada soal atas itu. Karena manajemen seperti ini kan kita nggak hanya sedang melayani
peristiwa enggak hanya sedang melayani materialitas di atas panggung kan gitu. Tapi sebenarnya kita juga sedang berhadapan dengan sesuatu yang lebih kompleks. Proyeksi orang yang hadir, bahkan dalam hal tertentu aku mendefinisikan kerja manajemen itu sebagai kerja navigasi atas perasaan-perasaan tim gitu. Kadang-kadang kelelahan itu juga mesti dihitung dramaturginya seperti apa acara itu gitu, dan lain sebagainya. Kompleks banget. Sebagaimana kita menghadapi teman kan, ketika dicuekin gimana, ketika ketika tiba-tiba ada perubahan signifikan bagaimana, hal-hal yang seperti itu. Iya ya gitu. Ini kayak kerja navigasi perasaan juga sebenarnya kerja manajemen ini gitu. Dan juga menimbang keberlanjutan gitu. Nah, ini yang kadang-kadang kesleo-nya aku pikir menjadi satu kesleo ya gitu. Misal kita sampai mecik manggis gitu untuk mendapatkan dana ke pemerintah gitu. Ya padahal itu kan sebenarnya kalau kita runut itu kayak memang hak kita ya gitu. Hak kita yang kemudian dijadikan menjadi sulit gitu. Harus cium tangan terlebih dahulu dan lain sebagainya. Itu kan kayak kenapa ya hierarkinya begitu tebal untuk mengakses pendanaan ini gitu. Tapi di sisi yang lain kerja di konteks teman-teman seniman itu justru sangat ingin menghindar dari cara-cara formal yang dilakukan oleh ini, maaf sekali lagi jadi biner gitu, pemerintah dan seniman gitu. Misalnya kayak kenapa ingin menghindar sekali dari cara kerja pemerintah ya gitu. Gimana kalau cara kerja pemerintah itu diletakkan sebagai satu material untuk mempercakapkan isu tertentu. Misalnya seremoni-seremoni itu kan kadang-kadang kita juga hindari gitu. Enggak sih, ini sangat seremonial, kayaknya seniman nggak butuh ini gitu. Tapi kok rasanya ini juga penting karena apa yang dilakukan oleh pemerintah itu kan benar-benar menyusup dalam tulang sumsum tulang belakang kita ya gitu. Katakanlah setiap hari Senin aja kita upacara bendera kan, dan itu dilakukan berapa tahun itu dilakukan. Gimana kita nggak hafal Indonesia Raya gitu. Ada sesuatu yang sebenarnya terdoktrin gitu dan diam-diam ada di dalam diri kita. Gimana ya kalau hal itu kita sadari kemudian kita manfaatkan aja itu sebagai satu material untuk mengatakan sesuatu yang lain gitu misalnya. Dalam artian yang lain, gimana kalau kita bajak aja cara itu gitu. Dengan mendatangkan siswa-siswa, kok kayaknya nggak dosa-dosa amat mendatangkan siswa ya di dalam peristiwa ini. Toh juga kita menampilkan sesuatu untuk memang mempercakapkan atas kebalian, mempercakapkan isu tertentu gitu. Kok kadang kita menambuhkan hal itu ya gitu. Aku rasa enggak deh gitu. Bajak aja cara itu, pakai aja gitu untuk mengatakan sesuatu yang lain yang lebih besar. Dan nah itu tadi kalau misalnya kita mempercakapkan Bali gitu misalnya, manajemen Bali, kalau kita meletakkan Bali itu satu meja dengan pengetahuan kontemporer, dengan filsafat, dengan manajemen atau lain sebagainya, barangkali Bali itu justru akan saling memantul dengan pengetahuan yang lain. Tapi persoalan yang lain itu kadang-kadang kita diam-diam letakkan Bali itu terlalu tinggi sehingga dia nggak bisa bercakap-cakap gitu. Terlalu adiluhung lah gitu. Karena Artaud pun belajar ke Bali, maka kita nggak usah belajar ke Barat gitu. Itu kan kayak logika falasi yang apaan tuh gitu kan ya. Karena Walter Spies juga berproses di Ubud, maka kita nggak usah belajar Eropa, toh dia aja belajar ke Bali gitu. Iya gimana tuh gitu cara berpikir yang semacam itu gitu. Kadang-kadang meletakkan Bali itu terlalu tinggi. Gimana kalau dia sejajar ya gitu. Nah, kalau di dalam kerja pertunjukan misalnya aku melihat kan kenapa Bali itu bisa menjadi gampang banget diinstal di ruang-ruang pertunjukan tertentu gitu. Dia sebagai sebuah pertunjukan tumbuhnya begitu organis gitu. Dan orang-orang pertunjukan tradisional dalam tanda kutip itu kan sebenarnya sudah mengalami pendisiplinan tubuh yang begitu mapan sehingga ketika dia diinstal di ruang-ruang tertentu udah gitu saja langsung blend gitu. Sementara kesenian pertunjukan yang modern ini
dia kadang-kadang justru menghindari strateginya berbeda 180 derajat dengan strategi yang seperti itu gitu. Sehingga dia membutuhkan treatment yang lain. Gimana ya kemudian menavigasi pengetahuan atas manajemen Bali ini, pertunjukan Bali ini dengan hari ini ya gitu. Itu menjadi satu cara berpikir atau satu kekayaan berpikir, iya gitu aku pikir gitu. Yang juga mesti memantul dengan yang lain, dengan manajemen yang lain juga gitu. Bayangin aja, secara keuangan Bali itu misalnya sudah termanage gitu. Kita begitu masuk rumah orang itu udah ketemu Bale Dangin atau ketemu Bale Delon. Kita tahu Bali itu kan di satu sisi dia kayak Indomaret ya. Ketika kita masuk Indomaret, kita udah tahu tuh diam-diam kita udah tahu toiletnya di mana, tempat sampo di mana, tempat apa kayak Indomaret itu loh. Kalau masuk ke rumah Bali juga seperti itu kan. Oh, dapur pasti di sana. Oh, kalau pelinggih di sana, merajaan di sana, dapur di sana tuh gitu. Bale Dangin di sini gitu. Kayak udah hafal gitu. Dramaturgi ruangnya itu kita udah kenal dengan baik. Tapi ketika kita mengalami modernisasi seperti sekarang yang ternyata banyak perumahan, ternyata ruang kita benar-benar berubah gitu. Tidak ternavigasi dengan baik seperti Bali saat ini yang penuh dengan persoalan ini gitu. Kalau beli Dewas meributkan soal kabel gitu. Aku juga pengen meributkan yang lain. Jalan itu nyebelin banget sebenarnya. Nyebelin gitu. Keruangan di Bali ini kan tidak ternavigasi dengan baik ya gitu. Kemudian kita nuntut ke siapa ya? Dan gimana kita mendialogkan ruang yang dia tradisi, dia desa banget gitu, tetapi dia juga kota. Kalau istilahnya teman-teman di grafis itu Bali itu adalah urban village gitu ya. Urban village itu jadi term yang sangat menarik. Global village. Ya udah, aku ubah dikit ya. Jadi urban village itu jadi term yang sangat menarik. Dia seolah-olah dipaksa untuk bertemu tapi nggak bisa berdialog juga gitu, tapi sulit melakukan dialog. Bahkan kita dengan Canggu gitu kadang-kadang juga merasa kikuk banget tubuh kita. Canggu juga kayak orang-orang Rusia kadang-kadang merasa menyelamatkan kita. Ada gap-gap yang seperti itu gitu. Di mana ya posisi pengetahuan kita hari ini ya atas keruangan ini gitu, atas kerja manajemen hari ini ya gitu. Jadi sekali lagi aku minta maaf karena kedatanganku sekarang ini tidak menjawab pertanyaan itu gitu. Tapi mohon bantuan teman-teman sekalian yang hadir di sini untuk bareng-bareng memikirkan itu. Itu dulu sih kayaknya ya. Mohon maaf sekali tidak terstruktur, jadi kayak kacau pembicaraannya jadi semacam ini. Mohon maaf sekali gitu. Barangkali kita bisa percakapkan lebih panjang lah sekarang. Itu aja dari aku. Terima kasih. Baik. Terima kasih Agus yang dari awal sangat menarik ini ya penyampaian materinya gitu, yang awalnya aku melihat itu menarik sebagaimana akhirnya dalam membuat semacam manajemen itu juga memperhatikan hierarki yang kamu sebut tadi itu. Jadi itu mungkin ya bisa dibilang seni rupa gitu juga ya dulunya. Tapi sekarang itu udah berubah. Kalau aku merasa di Gurat tidak, walaupun foundernya 4 cowok ya, saya cewek sama 4 bapak-bapak ini. Akhirnya mereka merekrut saya tahun 2019 juga. Setelah 2014 mereka berempat. Dan akhirnya mereka lebih banyak teman-teman muda juga gitu. Nah itu ya rasanya kalau nggak tahu kalau berarti kalau di Melawali sekarang apakah hierarki itu masih ada atau kayak semua itu sama gitu? Karena kalau aku merasa kalau di Gurat ya kita cukup sama sih. Kalau lalu kan peran para ini sekali kan. Oh iya. Yang marah-marah itu. Waduh, nggak ikut isu seni rupa lagi. Nggak, aku penasarannya kalau di Mulawali gimana akhirnya dengan menanggapi hierarki itu, apakah jadi semua mempunyai posisi yang sama? Karena kalau sepengetahuanku juga ya, aku nggak tahu. Kalau di teater itu kan pasti tetap ada produser, ada aktor, ada dramaturgi yang aku bilang tadi, terus ada stage designer lah, gitu dan sebagainya, kostumnya, MUA-nya gitu kan.
menurutku di teater maupun pertunjukan itu jauh lebih kompleks sebenarnya gitu daripada seni rupa ya. Dimana kalau seni rupa itu kemungkinan ya mungkin ada ya kurator dan senimannya membawa karya gitu kan. Tapi kalau di Mulawali sekarang gimana gitu? Kami cukup terdorong juga sebenarnya untuk membicarakan ini secara berkelanjutan gitu ya, terus menerus membicarakan ini di dalam tubuh Mulawali sendiri gitu, karena hierarki itu kan bukan hanya terciptanya dominasi itu kan sebenarnya bukan hanya ada kompleksitas gitu di baliknya, juga dominasi karena pengetahuan, dominasi karena modal sosial dan lain sebagainya, itu juga bisa menciptakan itu gitu. Sementara ini kemudian yang bisa kami lakukan itu adalah saling mengingatkan gitu. Mau diakui atau enggak gitu, Suma tertua gitu di Mulawali. Dan pengalaman di teater justru memang dia yang paling panjang gitu. Mesti diakui gitu. Modalitasnya terhadap teater, modalitasnya terhadap hubungan modal sosial itu tentu dia yang paling gini gitu. Tapi kami mesti menyadari itu dan kemudian mesti mendialogkan itu. Ntar dulu, ini terlalu jauh dominasimu gitu misalnya kan. Makanya kemudian untuk menavigasi itu tentu tetap ada, aku pikir dominasi-dominasi itu, dan itu nggak bisa terhindarkan. Bahkan di ruang ini pun sekarang kan mau tidak mau gitu, aku cukup mendominasi dengan memegang mic ini gitu. Jadi punya beban itu kan gitu. Nah, yang kami lakukan untuk menavigasi lembaga justru berkumpul bareng-bareng untuk merumuskan kita bawa kemana nih lembaga ini, sehingga apa yang teman-teman lakukan di Mulawali itu benar-benar menjadi satu ekspresi eksistensialnya teman-teman gitu, sehingga kerja itu adalah ekspresinya teman-teman, bukan kerja untuk kerja aja gitu. Itu kan kalau misalnya buruh katakanlah demikian, persoalannya kan gitu ya, dia kerja bukan untuk melayani ekspresi eksistensialnya dia, tapi melayani industri gitu, yang dipermasalahkan sejak lama oleh Karl Marx gitu ya. Nah kemudian kan yang coba kami lakukan ya nggak berhasil banget sih sebenarnya gitu ya, nggak berhasil banget, tapi merumuskan visi misi itu bareng-bareng, merumuskan program-program bareng-bareng, kemudian merumuskan jalur yang mau ditempuh bareng-bareng gitu. Memang kemudian ada tawaran-tawaran yang cukup banyak, misalnya dari Suma gitu, strateginya kayak gini aja gitu. Nah kemudian kami meletakkan hal-hal yang seperti itu menjadi pembagian tugas, karena di Mulawali sendiri Suma itu sebagai direktur artistik gitu. Kemudian aku di program, Degita di administrasi gitu misalnya, dan lain sebagainya. Jadi ada struktur seperti itu yang sebenarnya juga di sisi lain menjadi satu strategi untuk menegosiasi dominasi itu, Kak. Berarti dominasi Suma. Enggak, jangan bicara. Tapi seru sih mendengar sesama institut dan komunitas yang bertitel institut gitu, dan bagaimana cara kerjanya gitu. Jadi kayak ini pertama kali aku mendengar juga gitu dari Mulawali kayak gimana sejak kalian ada juga sih. Jadi soalnya aku tahu ya kalian sebagai teater karangan kan sebelumnya gitu banyak kan, dan sekarang ternyata kalau di Mulawali itu seperti itu gitu. Mau dibuka menanggapi pasti bapak itu dulu. Siapa mau, mungkin ada yang mau menanggapi? Aku sedikit aja dulu ya, sedikit lagi sih teman-teman. Ini kayak aku merasa berada pada zaman yang cukup beruntung gitu ya. Barangkali ini privilege yang lain juga, karena kalau misalnya melihat sekarang, bukan juga karena aku sedang bicara di Gurat gitu ya, tapi kemudian menjadi satu ruang yang menarik ketika ada generasi yang kemudian membincangkan kesenian dengan cara yang berbeda itu loh. Bukan hanya Gurat yang juga nggak hanya diproduksi karya aja gitu, juga menimbang riset dan isu-isu yang dibaliknya. Aku pikir juga kerja Mulawali juga seperti itu gitu, bukan hanya menimbang menimbang produksi gitu. Dan sebenarnya nggak hanya, ada banyak yang lain kan, misalnya ada gerakan Jero Eriadi di Batur, ada gerakannya si Pego misalnya, Juli Sastrawan gitu. Ini kayak apa sedang zamannya ya sekarang ya,
oke lah sekarang zamannya kita, aku pikir ini menjadi satu kebahagiaan juga ketika ini menjadi satu zaman yang sedang tumbuh, tapi sekaligus ini menjadi PR juga, gimana sustainability-nya ya kemudian ketika zaman ini udah ada, menjaga keberlanjutannya itu juga rumit gitu. Makanya kalau di teater, teman-teman di teater gitu sekarang itu sedang mendorong kerja keproduseran gitu untuk menjaga pertumbuhan ruang sustainability ini gitu. Oke. Apakah dibuka untuk teman-teman yang mau bertanya atau menanggapi? Ya, santai saja. Ada dua pertanyaan sih. Yang pertama itu, aku kan cukup baru dan mengikuti lah bagaimana Mula Wali beberapa bulan ke belakang aku melihat dan ada sesuatu yang berbeda yang ditawarkan oleh Mula Wali pada seni pertunjukan tentunya. Dan bagaimana di belakang, kemudian regenerasi dan segala macam. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan karena ada cukup perbedaan di mana seni rupa dan seni pertunjukan. Ketika aku melihat karya itu di seni rupa adalah dominasi atas seniman tuh besar banget karena dia dan karyanya gitu. Tapi kalau di pertunjukan dan dia dan stakeholder yang lain tuh benar-benar eksis. Kalau tidak ada stakeholder yang lain, karya itu kan tidak ada. Bagaimana kemudian posisi seniman dalam produksi satu karya tertentu, misalnya Mangtri misalnya, dengan yang kemarin, gimana sih proses itu dari ide mungkin Mangtri, kemudian itu diproses dengan dramaturgnya Bliagus, kemudian stakeholder yang lain untuk menjadi satu karya dan akhirnya berjalan di lokasi ke lokasi yang lain, apakah ada perubahan dan gimana itu terwujud jadi satu karya dengan banyaknya stakeholder di situ. Jadi posisi seniman tuh bagaimana sih gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana sih dialog Mula Wali dengan kubangan-kubangan seni pertunjukan yang lain tentunya di Bali, yang kita tahu ada banyak jenis dan pasti ada banyak irisan yang tentunya punya jalurnya yang berbeda-beda. Bagaimana dialognya antara yang formal dan informal, kemudian yang tradisi, yang modern, apakah itu secara cair dan sulit nggak membangun dialog itu dengan teman-teman yang lain tentunya? Kalau proses Dancing with Maria itu gimana posisinya ya? Ini kan sebenarnya pantulan dari dominasi manajemen terhadap terhadap seniman itu sendiri ya biasanya yang kerap terjadi gitu. Kalau ya aku pikir ini jadi masalah yang kasus yang berbeda dengan seni rupa. Aku nggak tahu gimana di seni rupa ya, karena di dalam kepalaku produk seni rupa itu dia begitu dekat dengan dengan industri gitu ya. Aku mungkin salah soal ini gitu. Tapi kalau di seni pertunjukan, kalau di dalam prosesnya Mangtri memang ya kelihatan, jadi kalau kita membayangkan umur akan jadi intimidatif ya. Mangtri itu muda banget gitu. Jadi umurnya sekitar berapa ya sekarang? 20 kali 20 atau belum 20 gitu. Sementara aku udah sekian, semua udah sekian dan lain sebagainya. Nah, justru di dalam proses Dancing with Maria sebenarnya keputusan estetika itu memang diputuskan oleh Mangtri gitu. Posisi dramaturg, posisi produser itu justru berdialog dengan senimannya atas gagasannya sebenarnya gitu. Misalnya nih dalam kerja Dancing with Maria waktu dalam proses gitu, dalam proses sebelumnya aku sebagai dramaturg di Chandra. Tapi kalau sekarang ketika produknya udah jadi gitu,
posisiku itu adalah produser karya ini gitu. Dan yang melanjutkan itu adalah Suma gitu, jadi dramaturg ketika masuk proses ini. Nah, cara kerja kami di Mula Wali itu sebenarnya mendialogkan gitu. Kayak gini, kemarin Beli Chandra kan sempat ikut di format diskusi majelis dramaturgi gitu. Nah, cara kerja kami itu cukup cukup dialogis ya untuk menumbuhkan karya, format dialog itu. Jadi kami juga melakukan itu gitu. Nah, apa saja material-material yang ingin digarap oleh Mang Tri gitu. Oh, ada biar duduk, ada waktu, ada copy paste, ada arsip dan lain sebagainya. Justru di karyamu yang tebal itu kayaknya gini, Mang. Gimana menurutmu gitu? Keputusan tetap kemudian pada penciptanya, Mang Tri sebagai pencipta. Tapi tidak bisa dihindari juga bahwa karya ini lahir berdasarkan the famous quoting dance gitu. Yang dimana karya ini sebelumnya itu merupakan karya yang digagas oleh Suma gitu. Nah, irisan seperti ini kemudian navigasinya itu jadi tidak bisa navigasi yang linier gitu. Mang, ini kok kayaknya terlalu dekat bentuknya dengan ini ya gitu. Menurutmu gimana gitu? Penuh dengan bias sebenarnya, penuh sekali dengan bias. Kami jadi mungkin kalau Beli Chandra melihat itu secara melihat kedua karya itu justru lebih jernih melihatnya. Tapi kami menyadari penuh dengan bias. Mang, kayaknya ini terlalu dekat dengan Dancing with Maria deh. The famous squatting dance deh gitu. Aku ngerasa enggak ya gitu. Ya udah, coba kita jalan yuk gitu. Rekam, diskusiin bersama. Bahkan dalam penentuan produser, dalam kerja-kerja keproduseran juga sama seperti itu Beli Chandra. Dalam artian gini, ini ada undangan nih. Kalau kemarin itu ke Kunsten gitu. Waktu ke Kunsten itu posisi festival itu seperti apa nih gitu. Gimana nih, kita gas gak? Kalau gas, kita ingin mempercakapkan apa di sana gitu. Maksudnya statement apa yang kita hadirkan dalam festival itu, atau festival itu statementnya seperti apa sih? Kan ada kompleksitas yang seperti itu ya. Kadang-kadang juga ini funding yang bermasalah gitu. Cek tambang gitu, fundingnya kan juga punya permasalahan yang lain. Kita sedang membicarakan isu ekologis, fundingnya ternyata tambang gitu misalnya kan, problem yang seperti itu juga mesti dicek kan. Nah, semua keproduksian itu dibuka ke seniman, uang masuk berapa, kemudian pembagiannya gimana, dan kemudian apalagi ya, bahkan di awal itu terjadi kesepakatan pembagian itu akan seperti apa, semua dibuka dan diputuskan. Mang Tri itu bisa mengatakan, oh enggak deh, kayaknya nggak enak deh gitu. Aku nggak mau deh pembagian itu. Di Mula Wali itu dibuka, tapi dengan kesadaran jangan-jangan Mang Tri juga nggak bisa mengatakan nggak juari gitu misalnya. Nah, kan ada problem, ada layer yang seperti itu yang jangan-jangan tidak terpisahkan gitu. Yang menjadi PR, sejauh mana kemudian kita mau mendorong agar dia berkata dengan jujur. Aku pun beberapa kali ngobrol sama dia, Mang, nggak enak gitu, ngobrol aja gitu. Ini karyamu loh gitu. Ngobrol aja keputusannya seperti apa, keputusan estetik, keputusan manajemen, keberangkatan dan lain sebagainya. Itu mesti walaupun misalnya ini produk diproduksi oleh Mula Wali gitu. Ada Mang Tri sebagai seniman yang mesti ditimbang secara kemanusiaan lah, secara manajemen lah gitu. Dan ada hal-hal yang kadang-kadang itu nggak masuk logika gitu, logika konvensional, tapi mesti dibicarakan. Fee ini kok bisa segini ya gitu. Gimana kemudian membreakdown? Makanya breakdown atas fee itu benar-benar setelah proses sepanjang ini kami cukup hati-hati dan cukup rigid untuk membreakdown itu sehingga bisa dibuka secara fair gitu. Misalnya Beli Chandra bertanya kepada teman-teman The Voices of Terca yang sekarang ini kayak Karina dan Puspita, Jessica dan lain sebagainya gitu. Gimana pembagiannya? Semua itu dibuka gitu. Transportnya berapa, kemudian latihannya berapa lama, bahkan kami mencatat durasi latihan gitu, kehadiran dan kepulangannya berapa jam. Ini satu strategi dalam rangka menciptakan ruang inklusif itu tadi gitu. Tapi toh nyatanya cek misalnya ada teman yang datang, ini tetap nggak inklusif kok gitu misalnya kan. Itu kerap terjadi gitu. Mula Wali ini terlalu eksklusif dari sebagai sebuah lembaga pertunjukan, nggak mau membuka diri sama yang publik gitu. Ya gimana ya caranya ya gitu. Barangkali kalau teman-teman punya cara yang seperti itu juga oke untuk diperbincangkan, karena
kita kan kompleks banget ya hari ini ya. Kita nggak bisa membandingkan teater hari ini dengan teater 10 tahun lalu atau 20 tahun lalu gitu. 20 tahun lalu kita masih enak masuk ke rumah tetangga minta nasi di sana gitu. Hari ini nggak bisa itu terjadi. Teater 20 tahun lalu nggak berpikir beli kuota lah dan lain sebagainya. Dalam artian kita juga sibuk memikirkan pekerjaan, kemudian memikirkan memikirkan karya dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang seperti itu loh yang sedang kita perjuangkan. Dan kesenjangan yang sebenarnya sangat terlihat itu ketika berangkat ke Kunsten. Di Kunsten aku ngobrol dengan dengan operator lighting. Kamu setelah Kunsten Festival ini mau ngapain? Ya ada satu festival lagi sih. Tapi setelah itu aku mau liburan ke Brasil gitu. Mungkin nggak itu keluar dari mulut operator lighting dari Indonesia gitu. Bahkan jangan-jangan dari produser deh, dari sutradara pertunjukan. Mungkin nggak keluar, aku rasa nggak. Ada kesenjangan yang seperti itu gitu, yang mesti juga ditimbang. Itu yang pertama. Kalau yang kedua itu dialog dengan kubangan seni pertunjukan yang lain gitu. Sebenarnya apa yang dilakukan Mulawali hari ini itu merupakan hasil dialog dengan situasi teater yang ada di Bali. Kadang-kadang ketika tetap ya, misalnya kayak kami tetap belajar dengan Pak Putu Satrio, bahkan di Singaraja dengan Pak Oli dan Bu Sonia, kami tetap belajar ke sana gitu. Di Mahima belajar kepenulisan, di Pak Putu juga belajar mengenai pertunjukan dan lain sebagainya gitu. Tapi kan kemudian, dan aku percaya tugas seorang murid itu adalah melampaui gurunya, entah dengan menegasi kah, entah dengan kemudian dengan cara-cara yang lain gitu. Tapi tetap gitu, itu adalah guru-guru kami gitu yang nggak bisa diputus gitu. Udah guru, sejelek sebagusnya seperti apapun ya udah guru gitu. Mungkin teman-teman kakak-kakak di sini yang dari Singaraja juga memiliki pengalaman yang sama ya, atas kedekatan dengan Pak Hardiman gitu. Bagus jeleknya gimana pun ya guru gitu dan lain sebagainya. Dan di situasi Denpasar seperti apa sih dialognya gitu. Kami juga kolaborasi, cara komunikasinya kan ya bisa dengan kolaborasi, kemudian mengecek cara kerja teman-teman di sini seperti apa, proyeksi seperti apa, dan kemudian gimana menavigasi itu ya. Sekali lagi ini mungkin belum ideal gitu. Apa yang dilakukan di Mulawali pastilah belum ideal gitu. Karena ketika masuk ke festival Belum Sudah kemarin, aku benar-benar ngerasa banget situasi di dalam di Gerasi itu benar-benar egaliter gitu. Nggak ada hierarki yang membuat kita segan masuk, cium tangan gitu. Ini abangku. Di teater itu sering sekali terjadi. Aku lebih senior daripada kamu loh. Aku lebih tahu harusnya gitu. Di teater itu sering terjadi. Sampai ada istilah abang-abangan gitu. Ini abangmu ya, ini abang-abanganmu ya gitu. Sampai ada istilah gitu. Dan ada Bang Bli gitu kan. Jadi dorongan atas kerja-kerja yang inklusif itu di luar udah menggema, sudah sangat menggema gitu. Justru di Bali gimana ya kemudian sampai hari ini, apakah sudah seinklusif itu ya ruang ini gitu. Kita juga penting di sisi lain menimbang inklusivitas itu kan untuk menimbang keragaman cara berpikir, keragaman tatapan seperti itu. Seperti itu rasanya bicara. Asalnya gitu sih. Menjawab. Siapa tahu belum. Oke, ada lagi? Terima kasih Mbak Sawitri dan di siapa namanya lupa? Agus. Wayan. Bener nggak nih? Oke. Beli Wayan ya, oke. Terima kasih juga. Terima kasih udah kasih kesempatan untuk tanya. Sorry ya tanya terus. Oke. Tadi apa yang sudah disampaikan oleh Beli Ajus itu terkait dengan seni pertunjukan dan sebagainya. Tadi ngomongin soal seni rupa juga, hubungannya, relasinya gitu. Dan pada saat saya nyampe nih di Bali pertama di awal tahun kemarin, itu saya cukup tertarik sama satu kesenian tradisi yang namanya genjek.
nggak tahu kenapa tuh jatuh cinta banget sama itu. Kayak kok menarik sekali. Kemudian saya lihat tuh Genja itu kan masuk ke pertunjukan kan ya. Nah, masuk ke pertunjukan, kemudian coba tuh lihat-lihat di YouTube dan cari-cari tahu lah gimana, riset kecil-kecilan lah gitu. Terus kemudian baca-baca juga jurnalnya. Ternyata tuh Genja itu salah satu tradisi lisan ya sebetulnya. Ini apa ya? Kalau ada yang salah tolong ini ya disampaikan, diperbaiki ntar. Nah itu. Saya penasaran sebenarnya kalau kenapa kemudian selain daripada Genja kan banyak sekali tuh kesenian-kesenian di Bali, terutama yang dibilang yang terlihat di permukaan, yang dilihat oleh orang-orang luar Bali itu identik dengan seni pertunjukan. Dan saya mendengar dari sejumlah teman-teman seniman muda yang mana memang mereka mungkin secara pengalaman, secara wawasan itu masih terbatas di wilayah kolektif, komunitas dan sebagainya. Mungkin mereka juga karena umur mereka yang belum cukup, umur secara umur secara sambang saling menyambangi bahasa ininya ya. Ya gitulah pokoknya, intinya kayak main ke sana kemari gitu tuh kayak masih kurang mungkin. Nah, saya sempat dengar tuh dari teman-teman seniman muda ini yang mana latar belakang mereka itu seni rupa. Dan mereka bilang, ternyata seni rupa hari ini juga di Bali itu dianggap dianaktirikan. Jadi kalau dibandingin dengan seni pertunjukan. Jadi pada intinya di sini adalah kenapa menurut Beli Ajus itu kenapa kok ada semacam cuitan di sana bahwasanya kenapa seniman-seniman muda seperti seni rupa itu menyampaikan kok kayak dianaktirikan ya seni rupa dibanding seni pertunjukan. Kayak misalkan anggaran dana pun juga dari pemerintah mungkin, saya juga nggak tahu realitanya seperti apa ya. Nah ini kan juga masih terbatas wawasan saya terkait dengan Bali, yaitu kayak apa-apa pertunjukan. Nah itu seperti apa kalau menurut Beli Ajus sendiri? Itu pertama. Kedua, mungkin ditanggapi dulu deh, ntar terlalu panjang. Hah? Oh nggak apa-apa, oke. Kedua, cukup menarik juga dari katanya dengan manajemen dan kebetulan saya juga 6-5 tahun bergerak di bidang manajemen seni di Jogja. Dan itu juga memang di seni rupa dan kaitannya dengan seni pertunjukan dan seni rupa itu udah menjadi sesuatu yang tidak asing lagi untuk dielaborasikan kalau di Jogja. Nah tadi aku juga sempat mengutip dari apa yang sudah disampaikan tuh oleh Beli Ajus sendiri, katanya dengan kalau di Bali sendiri pertunjukan itu kepenginnya tuh kontemporer, tapi ternyata jiwanya mentalnya masih tradisi gitu ya, katanya masih tradisi. Nah kalau aku melihat di sini sebenarnya ada pergerakan kecil di mana teman-teman mungkin dari kampusnya Bu Savitri beberapa teman-teman kan udah lumayan ada pergerakan aktivitas untuk bikin seni kontemporer itu sendiri, performance art dan lain sebagainya. Nah kira-kira gimana kalau dari Beli Ajus sendiri kaitannya dengan bahasanya tuh kayak membuat semacam kiat-kiat cara untuk menyampaikan ke teman-teman dari sejumlah seni rupa, penggerak seni rupa, seni pertunjukan, supaya mereka juga ada pemahaman khusus tuh katanya dengan bahwa seni rupa pertunjukan itu bisa dielaborasikan. Karena kalau aku sedikit tahu ya, itu seni pertunjukan kan cukup lumayan vital ya di Indonesia, karena kayak ritual-ritual dulu tuh juga berangkat dari seni pertunjukan gitu. Jadi gimana kalau tanggapan dari Beli Ajus sendiri katanya dengan tadi 2 pertanyaan? Cukup itu. Enggak, kalau yang pertama Kak Firda dari Jogja ya? Oh, oke. Kalau yang pertama seni rupa lebih dianaktirikan dibandingkan seni pertunjukan. Kita harus melihat spektrum pertunjukan di Bali juga ya gitu. Bukan nggak bisa juga di generalisir gitu, seni pertunjukan yang mana gitu. Nah kalau dalam konteks ini, kalau misalnya berbicara seni tradisi itu iya dianaktirikan, iya ada agenda nggak di balik itu, iya ada gitu. Bali itu kan sebenarnya dikonstruksi sebagai pulau yang eksotik dan selalu melulu seperti itu, sehingga dalam tanda kutip ya jualan Bali seperti itu.
untuk membentuk pariwisata, citra pariwisata dan lain sebagainya gitu. Ya memang katakanlah PKB ya, PKB itu biaya untuk apa namanya gong kebiar itu berapa? Berapa? Ratusan juta. Iya. Bisa 1 M 800 bisa segitu. Dapat dari pemerintah berapa? Dari pemerintah provinsi berapa? Kemudian dapat sumbangan pemerintah daerah berapa? Gitu-gitu, Pemda berapa dan seterusnya. Bisa mencapai 500 itu, angka 500 itu bisa tercapai. Apakah kemudian teater menyentuh angka itu? Tunggu dulu Santoso gitu. Enggak sampai. Enggak. Jadi kalau misalnya mengatakan bahwa seni rupa itu dianaktirikan dibandingkan pertunjukan gitu, ya selamat datang di kesenian kontemporer. Seni rupa ya sama aja dengan teater kontemporer gitu. Tapi persoalan yang lain, justru ini aku agak geser isunya sih Kak ya. Isunya yang lain, permasalahan yang lain adalah teman-teman di kontemporer justru merasa selalu miskin gitu. Itu persoalan yang lain ya gitu. Karena kalau misalnya sekali ngejuri dapat fee 500.000, itu cuma 3 jam, itu mahal banget loh gitu. Dibandingkan misalnya ada pekerja yang digaji 200.000 loh satu hari bekerja gitu. Sebenarnya kalaupun mengatakan miskin, ya nggak miskin-miskin banget lah sebenarnya gitu kalau mau di manajemen gitu ya. Jadi kurator gitu misalnya, ya mungkin gitu nggak banyak. Tapi kalau misalnya diakumulasikan, dihitung per jam gitu, kita pakai cara berpikir UMK gitu per jam itu sebenarnya berapa sih dapat pegawai negeri itu gitu. Coba di breakdown deh sekarang kerja kurator atau sutradara atau siapakah gitu. Coba di breakdown, bener nggak kecil gajinya? Aku rasa nggak kecil-kecil banget gitu. Nah, ini spektrum yang beda ya Kak ya gitu. Karena kalau misalnya mengatakan anaktiri ya bener gitu. Fokus barangkali pemerintah atau justru para pendana itu pasti ke seni tradisi. Kepentingannya ya tetap pariwisata lah gitu, konstruksi atas Bali yang eksotik gitu. Tapi di sisi yang lain gitu, ya ada peluang-peluang yang seperti itu di seni kontemporer itu, yang sebenarnya ya nggak melarat-melarat banget, ya nggak punya uang ya, memang nggak punya uang, tapi ya nggak melarat gitulah gitu, bisa diupayakan gitu. Makanya kerja misalnya kerja seni pertunjukan itu pantulannya kemana aja sih sebenarnya, karena kompleksitasnya dia dalam produksi karya. Sebenarnya dia memantul ke dalam banyak hal juga gitu. Kerja apakah memungkinkan untuk kerja sama dengan teman-teman seni rupa? Ya sangat mungkin gitu. Karena kemarin itu misalnya di Dancing with Mario, walaupun misalnya dengan segala keterbatasan kami di Mulawali Institute gitu, juga bekerja sama dengan teman-teman di Gurat Institute untuk merespon kerja mungkin nanti Beli Susanto yang bisa bercerita itu lebih banyak gitu, merespon notasi laban kan dalam bentuk instalasi jadinya gitu. Nah sebenarnya itu kembali lagi ya ke generasi zaman ini, kayak jadi generasi yang oke banget. Bahkan kita bisa ngobrol sama Vincent nih, Vincent ada teman yang akan datang ke museum, bisa nggak gitu? Ya sini aja beli gitu kan kemarin gitu. Sini aja gitu. Jadi kayak karena kita sudah sepakat bahwa kita duduk di sini sedang ngapain sih sebenarnya, apa sih yang kita bela gitu. Jadi kita sedang sama-sama membela sesuatu yang kita yakini itu loh. Ini sebenarnya jadi satu bentuk kolaborasi yang beda. Ini kan ngapain juga aku bicara di forum forum seni rupa gitu. Aku pikir di sisi yang lain, walaupun mesti dibicarakan dengan lebih kompleks lagi kalau misalnya kita ngobrol kolaborasi ya. Tapi kan sebenarnya ini juga kolaborasi dalam spektrum yang lain lagi gitu. Walaupun misalnya kayak ketika kolaborasi kita dengan orang luar itu mesti hati-hati lagi gitu. Dengan misalnya dengan Eropa gitu ya, itu kan mesti hati-hati. Kadang-kadang kolaborasi itu dianggap sebagai sesuatu yang setara. Gajiku $3.000, gajimu harus $3.000 juga gitu. Ya ntar dulu $3.000 aku dapat kerja sekarang sampai 6 bulan lagi aku harus fokus di sini, kamu cukup fokus di sana aja, sesuatu yang lain sudah mengcovermu loh gitu. Jadi ada situasi ekonomi, situasi sosial gitu, kehadiran negara dalam hidup mereka sehari-hari yang juga mesti ditimbang. Kita nggak bisa berpikir dengan cara seperti itu. Tapi dengan spektrum yang sama seperti ini, akhirnya
Mula Wali Institute lambat laun bisa menawar harga dari Gurat Institute gitu. Bisa lebih murah ya, bisa gitu. Oh udah gitu. Bisa diatur. Barangkali kalau kita membayangkan kerja yang lebih yang lebih dalam gitu, dalam proses penciptaan ya pelan-pelan gitu, barangkali itu bisa terjadi gitu. Pasti bisa terjadi. Hari ini aku pikir juga nggak terlalu gini ya, aku orang teater banget gitu, pakaianku hitam-hitam banget gitu, aku rasa hari ini nggak kayak gitu cara anak-anak, cara kita berpikir gitu. Kita selalu sadar bahwa ada seniman disiplin lain yang juga memperjuangkan hal yang sama kok gitu. Kayaknya nggak terlalu menjawab, tapi kayak gitu sih Kak. Pak Bli mau menambahkan tentang yang Iyalah. Hah? Oh, beli dewa aja ya? Ya baik, menarik sekali ya sebenarnya. Ini bisa kalau didiskusikan intens itu bisa sampai besok pagi gitu, dan simpelnya atau sederhananya seperti ini. Ketika beli mengikuti Mula Wali gitu ya, justru yang lebih banyak diajak di dalam kegiatan Mula Wali gitu, dari seni pertunjukan gitu. Anggaplah kalau berbicara seni pertunjukan, penari gitu. Nah, sederhananya seperti ini. Kalau teater itu aktor gitu kan. Nah, kalau pertunjukan dia penari. Nah, kenapa kemudian lebih banyak penari yang diajak gitu? Itu aja sih sebenarnya. Terima kasih. Ini ontologis sih sebenarnya. Ini cukup sulit ya kita mempercakapkan ini karena itu tadi beli dewas. Orang teater itu kadang-kadang lebih suka ngobrol lebih banyak daripada lakunya gitu. Teman-teman tari kita mau tidak mau mesti mengakui mereka itu udah punya disiplin training yang begitu ketat. Trainingnya ketat banget. Secara ketubuhan, misalnya kayak mangtri gitu, udah dari SMP latihan kebiar duduk. Sementara aku latihan kebiar duduk ya 6 bulan sebelum pentas gitu, 3 bulan sebelum pentas latihannya. Gimana ngejar prosesnya yang panjang itu, gimana caranya mengejar proses yang panjang gitu. Nah, keterlibatan teman-teman penari di sini ya sebenarnya dalam kerangka kami juga tidak menciptakan karya tari di Dewas gitu. Tapi spektrum berpikirnya itu paradigmanya itu tetap paradigma teater dalam artian kami tetap menimbang teks itu gimana sih, teks teater dan teks yang hadir di sini bukan hanya sekedar teks yang lisan ya gitu, tetapi atau justru bukan hanya ini ya, bukan hanya tampilan layar gitu. Ketegangan ketokohan, representasi dan presentasi itu selalu menjadi pertimbangan. Kayak Mangtri kemarin itu kan dia kami bermain di ranah-ranah yang presentasi sebenarnya dalam Dancing with Mario gitu. The Voices of Perca juga presentasi sih permainan kami gitu di ruang presentasi itu gitu. Nah, justru agak jarang gitu. Justru memang kebetulan belakangan ini jadi agak jarang bermain di ruang-ruang representasi. Karena itu juga jadi pertanyaan ya, apakah representasi itu juga dibutuhkan ya hari ini? Semisal kalau kita melibatkan ngomongin tari sangyang gitu. Apakah kita cukup adil ketika misalnya saya gitu, aku memerankan jadi Pak Jero Bendeso, sementara Pak Jero Bendeso di sana juga masih hidup dan masih segar, masih bisa diajak ngobrol dan cair banget gitu. Sangat hormat banget kami sama beliau karena keterbukaannya itu. Nah, apakah apakah kemudian aku harus pura-pura atau acting menjadi penari yang seperti itu ya? Itu menjadi satu timbangan-timbangan yang penting gitu, aku pikir di dalam pembawaan isu-isu yang ingin kami bicarakan atas Bali hari ini. Makanya timbangan atas representasi itu menjadi cukup rumit itu kami timbang. Karena misalnya The Voices of Perca, mereka bukan expertise dalam tari justru. Beberapa itu justru kayak siapa? Jessica anak SMP. Si Puspita itu aktivis. Nah, kemudian kami membawa gestur-gestur yang sangat bergetar gitu ya, yang ada koreografinya lah gitu.
Tapi gimana yang dibutuhkan bukan expertise tari gitu, tapi posisinya dia gitu, presentasinya dia di dalam pertunjukan ini, itu yang sebenarnya ulang-alik yang kami timbang belakangan ini gitu. Barangkali ke depan bisa beda lagi sih. Gitu boleh Mas. Menjawab. Kalau aku sih melihatnya ini sih, mungkin karena ya itu dari awal akhirnya ada riset pertunjukan di Bali itu kayak itu nggak sih juga yang membuat akhirnya kalian lebih ke penari in a way. Dan iya dan ya yang kuliah kan juga setidaknya semester lalu yang MBKM di Mulawali kan itu juga lumayan, itu terbilang banyak lah gitu yang ternyata tertarik ke cara kerja Mulawali gitu misalnya. Itu sih yang kuliah misalnya. Oke. Mungkin udah inguh nih. Oke, untuk sebelum nutup mungkin Agus ada kata-kata terakhir untuk kata-kata bijak untuk Gurat-Gurit 2025. Apa ya ini nggak masuk dalam agenda lagi. Gimana rasanya ada presentasi di depan senior misalnya gitu. Makasih banyak teman-teman, dan sekali lagi ada ada tem-tem yang aku pikir juga tidak inklusif gitu yang keluar dari mulutku gitu, dan kayak cara berpikir yang biner itu tetap muncul di kepalaku, dan kemudian tatapan laki-laki juga pasti muncul dan lain sebagainya. Aku mohon maaf sekali atas itu, dan beberapa istilah-istilah teknis gitu yang keluar dariku gitu yang barangkali jadi justru rumit untuk menavigasi percakapan ini. Tapi sekali lagi kalau misalnya percakapan tadi frame-nya itu adalah frame Mulawali dan kerja kami di pertunjukan dan di BIPAT gitu. Sekali lagi aku juga nggak mau menceritakan yang di luar itu ya, karena kayak menerawang-rawang banget jadinya gitu. Ini justru aku memilih lembaga-lembaga ini karena aku berpraktik di sana, sehingga ada modalitas itulah yang sekiranya bisa aku percakapkan hari ini gitu. Itu saja sih. Terima kasih banyak teman-teman sudah mau menyimak percakapan yang sebenarnya agak muter-muter aku rasa ya. Kok muter aku ngomong, mohon maaf sekali lagi soal itu. Terima kasih. Tidak apa, itu bagian dari reinvented tradition. Jadi itu tema besar kita dan rasanya Agus menyampaikannya dengan baik. Jadi terima kasih teman-teman, selamat sore, dan ya kita masih bisa ngumpul-ngumpul ya, tapi video di stop. Terima kasih.